materi layout terakhir yang akan kita pelajari adalah Z-index. Nah, konsep Z-index itu seperti ini ya teman-teman. Di dalam grafik 3 dimensi, kita akan punya sumbu X, sumbu Y, ini untuk vertikal, sumbu X horizontal, dan sumbu Z. Z ini akan mengatur layer, elemen mana yang di belakang dan elemen mana yang di depan. Nah, default nilai Z-index ini dari CSS itu 0 ya teman-teman. Dan kalau kita tambahin Z-indexnya, semakin besar Z-indexnya, elemen itu akan berada di depan, seperti itu. Di Bootstrap sendiri sebetulnya tidak ada kelas Z-index yang bisa langsung kita pakai seperti kelas-kelas yang lainnya ya. Tapi Bootstrap sendiri dia sudah mengatur komponen-komponennya. Jadi ini komponen-komponen Bootstrap ya teman-teman, drop down, off canvas, pop over dan lain sebagainya. Ini komponen-komponen Bootstrap yang akan kita pelajari di episode berikutnya. Nah, setiap komponen ini sudah punya nilai Z-indexnya. Jadi Bootstrap sudah mengatur yang mana yang di depan dan yang mana yang di belakang. Kalau kita punya case untuk mengatur layer dari elemen, kita harus buat ini secara custom ya teman-teman di CSS-nya dengan menggunakan style. Nah, coba kita buat ya contohnya ya teman-teman. Misalnya saya punya 2 kotak. Saya akan kasih kelas. Nah, kelasnya ini saya akan buat kelas kotak 1 misalnya yang punya height 200 pixel dan juga width-nya 200 pixel. Lalu kita panggil kelasnya kotak 1. Dan ini nggak ada warnanya ya, jadi kita harus kasih warna dulu background-nya. Karena kalau kita save ini ya teman-teman, lalu kita buka filenya, ini nggak akan kelihatan apa-apa karena belum ada warnanya. Kalau kita kasih warna, misalnya saya mau kasih warna ini BG background info, sekarang kotaknya akan kelihatan. Nah, seperti itu. Lalu misalnya kita punya kotak kedua, warnanya saya bedain ya, misalnya pakai ini background warning warna kuning. Kita buat juga style untuk kelas kotak 2 pakai Ctrl Shift V ya teman-teman biar paste-nya rapi. Nah, di sini misalnya kita punya kelas kotak 2. Kalau kita save dan refresh, nah ini positionnya atas bawah. Kalau misalkan kita mau buat div-nya ini atau kotaknya ini bertumpuk, kita harus atur posisinya. Kita ganti dulu div-nya. Saya langsung arahin ke semua elemen div ya teman-teman. Div-nya positionnya absolute supaya jadi dia bertumpuk gitu. Nah, tapi kalau bertumpuk yang di atasnya itu kotak kedua ya teman-teman, yang terakhir. Nah, gimana kalau misalkan saya mau kotak yang pertama yang di atas? Nah, kotak kedua ini saya akan pindahin sedikit posisinya. Misalkan left-nya 100 pixel, jadi 100 dari kiri. Top-nya 100 juga dari atas. Kalau kita refresh, nah sekarang kayak gini ya posisinya. Yang kotak kedua ini 100 dari atas dan 100 dari kiri. Tapi saya mau yang biru ini, kotak yang biru yang di atas, bukan yang kuning yang di atas. Nah, caranya kita harus tambahkan Z-index ya teman-teman. Kita bisa tambahkan di sini atau di sini juga bisa ya, di kotak 1. Kotak 1 ini kita bisa tambahkan Z-index. Default Z-index di dalam CSS itu 0 ya. Kalau kita tambahkan misalkan jadi 1 aja, Z-indexnya 1, karena di sini cuma punya 2 div.
Kalau kita refresh, nah sekarang kotak satu ini yang ada di depan. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman punya lebih banyak elemen dan mau atur-atur, teman-teman bisa tambahkan z-indexnya ya. Nilai z-index itu maksimumnya besar sekali ya kalau kita cek di Google. Nah, max number of z-index in CSS, jadi nilai maksimumnya itu bisa plus segini ya. Ini berapa nih? 2 miliar plus minus, bisa minus juga z-index ya. Sama kayak nilai X dan Y gitu ya, bisa minus, bisa plus juga. Nah, kurva atau sumbu Z ini bisa plus, bisa minus juga, dan maksimumnya bisa sampai 2 miliar. Jadi besar sekali. Kadang orang bisa pakainya juga, bisa pakai nilai Z index itu 999 atau 9000 seperti ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya banyak sekali layer dan teman-teman bisa atur nilai Z indexnya. Seperti itu teman-teman pembahasan tentang Z index, dan kita sudah belajar semua materi tentang layout. Berikutnya kita akan mulai belajar tentang components. See you in the next video. God bless you.